Maka itu saya heran, saudara. Istri saya juga sering kali heran. Kalau dia dengar banyak pendeta khotbah, dia tahu saya itu hobi baca buku. Tapi kalau saya ngajar, kok nggak keluar satupun buku itu. Dia tanya, kemana buku yang kamu baca itu? Kenapa yang pendeta itu bisa nyebut buku ini, buku itu segala macam? Istri saya heran. Di situ saya kagum pada Roh Kudus, saudara. Ternyata Alkitab itu nggak pernah habis. Suatu kali, saudara, itu masih tahun 70-an, 80-an yang lalu. Saya tuh berkata gini pada Bapak dan Saudara, Bapak, kalau seorang dokter memberi ceramah seminar, itu nggak akan pernah kehabisan bahan, sebab penyakit tambah terus. Loh, betul nggak, saudara? Bahannya ada terus, bukan untuk seminar dokter. Seorang arsitek yang memberi ceramah, memberi seminar, nggak akan habis bahan, karena logika orang. Arsiteknya berkembang hebat, bukan model-model bangunan sekarang ini, saudara. Ini 2 hari yang lalu di Dubai sudah diresmikan gedung tertinggi di dunia, 162 lantai. Saya bisa bayangkan itu, tertinggi di dunia, 162 lantai. Nggak tahu itu liftnya itu berapa cepat itu naik ke sana baru. Nah, arsiteknya menarik. Saudara pernah baca arsitek Jerman membuat apartemen yang 100 tingkat tapi bisa berputar 360 derajat? Apartemen. Jadi kita bisa mengikuti matahari mau kemana, mau ngadap kemana, boleh. Bisa diputar. Nah, itu arsitek. Nggak akan kehabisan bahan untuk seminar. Seorang manajer nggak akan habis bahan seminar manajemen, karena buku-buku luar biasa. Terus saya bilang gini, nah, bahan kami kan cuma 66 kitab ini saja. Nggak boleh ditambahi, apalagi dikurangi. Terus saya berkata, apa nggak habis bahan ini suatu hari nanti saya khotbah? Pernah nggak saudara mikir seperti itu? Saya pernah mikir. Tuhan nggak jawab waktu itu. Saya tahu dia cuma senyum. Dan luar biasa, nggak habis sampai hari ini. Digali terus keluar, terus keluar, terus keluar hal yang baru. Maka itu kata segala firman, jangan saudara pernah lupakan. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku. Kita dapat firman dari mana? Itu yang telah kusampaikan kepada mereka. Nah, yang penting lagi sekali, bukan cuma menyampaikan firman. Ingat, ada kalimat yang penting, dan mereka menerimanya. Maka itu jangan kita asal ngomong lalu orang nggak terima, karena nggak ngerti yang diomongin apa. Celaka sekali, bukan? Saudara, hebat sekali. Saya menemukan di Alkitab, saudara, ada seorang saudara kita menjadi pemimpin Israel, menjadi nabi, itu nggak pernah dilantik atau ditabiskan. Padahal aturan Taurat. Maka itu kita melihat papa kita itu nggak kaku, katakan amin. Nggak kaku. Bukan berarti dia melanggar firman-Nya atau dia pelin-pelan. Dengar ini. Maka itu jangan suka berkata dulu. Jangan suka berkata dulu terus. Yang baru aja masih banyak yang dulu lagi disebut. Nah, dia melanggar Taurat ini kelihatannya. Kenapa? Karena Taurat menuliskan semua pemimpin, baik raja, nabi, imam, sebelum melakukan tugasnya harus diapakan dulu? Ditabiskan, diurapi, dituangi minyak. Tapi di Alkitab ada seorang saudara kita yang tidak pakai ritual itu, istilah saya. Masalahnya yang melantik sudah mati dulu. Siapa dia kira-kira? Samuel. Satu-satunya pemimpin yang gak pernah ditabiskan, gak pernah dilantik. Nah, di situ saya mulai menemukan, kalau begitu Samuel dapat otoritas dari mana? Bagaimana bangsa itu bisa menerima kenabiannya? Aneh, bukan? Ayo, apakah Samuel cetak kartu nama Nabi Samuel begitu, terus dibagi-bagi ke Israel? Ayo, dari mana otoritasnya ini?
Wah, menarik sekali waktu Roh Kudus bukakan itu kepada saya. Mari kita buka 1 Samuel pasal yang ketiga. Saya mulai dengan ayat yang ke-18. 1 Samuel pasal 3 ayat 18. Ternyata itu yang ditulis juga di Yohanes 17 ayat yang ke-8 tadi. 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-18. Lalu Samuel memberitahukan berapa hal? Semuanya. Nah, ini yang penting. Segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya, Imam Eli, dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Yahweh, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saudara, mari saya uraikan dulu 1 Samuel 3 ayat 18. Berapa kali Samuel dipanggil Tuhan malam itu? 4. Yang ketiga kali Imam Eli baru sadar kalau ini Yahweh yang panggil. Saudara, ini kan anak kecil. Nah, yang menarik buat saya begini. Coba tolong baca ayat 7 di pasal 3. Supaya kita tahu kondisi Samuel yang sesungguhnya pada saat itu. Ini yang menarik untuk kita pelajari. Salah seorang silakan baca ayat 7-nya. Dan Samuel baru mengenal Yahweh. Ya. Dan firman Yahweh baru dinyatakan kepadanya. Artinya anak ingusan, bukan? Belum kenal siapa Yahweh. Bahkan firman-Nya pun belum pernah dinyatakan. Nah, pertanyaannya sudah, ngapain Yahweh yang maha besar ngomong pada anak ingusan? Betul tidak? Bukankah ada Imam Eli? Kenapa ngomong pada anak kecil? Maka itu penting sekali kita mengenal kebenaran ini. Jawabannya adalah begini. Ternyata Papa di surga itu sangat-sangat rindu berbicara dengan kita anak-anaknya. Katakan amin. Masa itu pemimpin-pemimpin sibuk dengan urusannya sendiri. Lihat ayat 2. Ini kondisi bangsa itu pada masa itu. Ayat 1-nya coba baca. Nah, ini dia. Masih kecil, garis bawahi. Bukan cuma masih anak-anak, saudara, masih kecil. Lanjut. Ya. Dan pada masa itu firman Yahweh sangat jarang, tidak ada penglihatan yang disingkapkan. Ampuni kami Tuhan. Firman Yahweh sangat jarang. Dan tidak ada penglihatan. Penglihatan pun tidak sering, terjemahan baru. Dan tidak ada penglihatan yang disingkapkan. Dalam bahasa rohani, tidak ada pewahyuan. Mari kita lihat. Menurut saudara, ibadah Sabat masih ada nggak pada masa itu? Ada imamnya loh, masih ada tidak? Ada. Maka itu saya belajar dalam kisah ini. Dengarkan rekan-rekan hamba Tuhan. Betul? Dengarkan. Sekalipun tiap kali kita ibadah masih khotbah, dan sekalipun kita khotbah pakai Alkitab, kalau tidak ada penyingkapan, penglihatan atau pewahyuan, maka firman Yahweh tetap jarang. Itu yang saya kaget. Berarti tidak semua ibadah, walaupun ada khotbah, itu ada firman Yahweh. Menakutkan sekali ayat ini, saudara. Betul tidak? Maka itu jangan sampai segala firman itu kita tiadakan dalam hidup kita. Pewahyuan kita. Saudara, tahun 78 sampai awal 80-an. Kalau saudara masih ingat, di Magetan itu